Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari osiloskop analog. Nah, ini adalah tampilan depan dari osiloskop analog. Ya. Jadi ini adalah tampilan depan dan kurang lebih tampilan dari osiloskop analog seperti ini. Nah, ini kebetulan merek ini adalah GUI Instax. Nah, ini yang banyak digunakan di laboratorium elektronika dasar yang ada di Politeknik Negeri Batam. Nah, yang pertama ini adalah tampilan layar ya. Jadi ini adalah tampilan layar dari osiloskop analog. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini di dalamnya ada kotak-kotak. Nah, kotak ini adalah div ya. Ya, division. Nah, tiap kotak ini ada nilainya. Nah, ini adalah tampilan layarnya seperti ini. Ini yang dihasilkan dari tembakan elektron yang mengenai fosfor ya, yang ada di dalamnya. Nah, itu yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, sehingga nanti sinyal akan muncul di layar ini. Nah, ini terdiri dari kotak-kotak ya, atau division. Nah, kotak ini sangat penting nanti ketika kita menggunakan osiloskop. Nah, selanjutnya adalah pengaturan bagian vertikal. Ya, jadi di sini ada bagian vertikal, kemudian ada bagian horizontal, dan ada bagian trigger. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, 3 bagian ini adalah bagian utama dari untuk pengaturan osiloskop ya, terutama osiloskop analog. Nah, yang pertama ini adalah pengaturan bagian vertikal. Yang kedua, bagian horizontal, kemudian yang ketiga bagian atau pengaturan trigger ya. Kemudian ada di bagian bawah, ini untuk mengatur, ini pengaturan untuk tombol pendukung ya, ini untuk mengatur bagian layar. Nah, ini nanti layar nanti mau tingkat fokusnya seperti apa, kemudian keterangan dari grafik yang dari sinyal yang muncul di layar seperti apa. Nah, ini nanti yang diatur dengan tombol atau pengaturan yang ada di bawah ini, di bawah layar ya. Nah, kemudian ini tombol konektor. Nah, ada 2 channel ya. Ada channel 1 dan channel 2. Nah, kita bisa pilih mau pilih channel 1 atau channel 2. Nah, jadi boleh mau pakai channel 1 dulu atau channel 2 boleh ya. Jadi tidak harus channel 1 dulu, boleh. Silahkan pilih salah satu. Nah, channel ini merupakan terminal input osiloskop untuk koneksi dari perangkat lain yang akan diamati. Nah, biasanya nanti ini untuk ini ya, koneksi ya. Istilahnya terminal atau probe-nya ya. Nanti kalau misalnya di dalam sebuah rangkaian atau sinyal yang ingin kita uji, nah kita masukkan nanti ke dalam channel ini. Tentunya nanti ada konektornya ya, dari channel ini keluar, kemudian probe atau terminal dari konektor tadi itu kita sambungkan ke rangkaian atau sinyal yang ingin diukur. Nah, kemudian ada input selector. Nah, kita pilih nih ya. Jadi kita misalnya pengen tahu istilahnya yang mau kita ukur sinyalnya itu AC atau DC. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sinyalnya itu yang kita ukur AC, nah selayaknya nanti kita menggunakan input selektor AC. Nah, input selektor AC ini tandanya seperti ini. Ini maksudnya kotak yang agak tinggi, sedangkan DC ini tipis ya. Maksudnya di sini adalah kalau kotak agak tinggi ini berarti menonjol. Jadi tombol ini menonjol ya ke depan. Nah, kalau nanti DC berarti kita tekan. Nah, jadi mengingatnya kalau AC berarti nanti dia tidak kita tekan, kita lepas, jadi ada tonjolan di sini. Kemudian ketika mau DC kita tekan DC. Kita tekan sehingga dia kelihatan pipih seperti ini ya, tipis ya, kotak tipis. Kemudian di sini juga ada ground. Nah, kalau sinyalnya DC nanti kita pilih DC, kalau sinyalnya AC kita pilih AC. Ya, seperti itu. Nah, merupakan saklar untuk memilih kopling masukan penguat. Ya, penguat vertikal terutama ya, DC, ground maupun AC. Ground di sebelah sini ya. Nah, ini ground. Jadi kalau kita pencet ground nanti di layar ini sinyalnya akan pas di ground, di pas tengah-tengah sini ya. Atau nanti kita bisa atur. Nah, ground itu harus pas di tengah sini, di garis ini. Karena apa? Nanti supaya supaya waktu kita menentukan tegangan di vertikal maupun
waktu atau periode nanti gampang ya. Jadi harus pas di sini, terutama di vertikal ini ya. Untuk terutama di sumbu X ini ya. Nah, ketika groundnya waktu kita pencet ground ternyata gak di atas, maka kita atur ke bawahin supaya pas di sini. Nah, sehingga nanti supaya tidak salah dalam menentukan besaran vertikal atau tegangan ya. Nah, selanjutnya tombol vol per div. Nah, seperti ini ya, ini tombol vol per div. Yang sebelah kiri ini untuk channel 1, yang sebelah kanan untuk channel 2. Nah, silakan dicek. Nah, ini kan ada keterangan channel 1, channel 2. Nah, ini fungsinya untuk memilih sensitivitas garis-garis sumbu vertikal pada layar osiloskop, yaitu dari 1 mV sampai 5 volt per div yang terbagi 12 jangkauan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini ada nilai ya. Nah, ini berapa volt. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada M volt. Ini berarti milivolt ya. Berarti milivolt. Ini bisa diperhatikan dari kanan bawah ini. Yang pokoknya yang melewati garis ini yang ada tulisannya milivolt berarti dia satuannya milivolt. Sedangkan yang volt berarti ini ya yang ada tulisannya volt ini ya. Nah, ini juga sama. Ini yang dilewati garis ini yang ada tulisan V, ini berarti satuannya adalah volt. Kemudian di sini ada titik 1, ini maksudnya 0,1, di sini titik 2, berarti 0,2, maksudnya 0,2 volt. Titik 5, 0,5 volt, 1 volt. Nah, nanti kita pilih di sini. Kalau di sini ini ada 20, ada 10, ini maksudnya 20 mV, ini adalah 10 mV. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pilih titik 2, berarti 0,2 volt. Berarti pada kotak ini tiap div-nya satu kotak ke atas itu harganya 0,2 volt. Kalau kita pilih 0,2 volt. Kalau kita pilih 1 volt, berarti satu kotak ke atas besarnya adalah 1 volt. Kalau 2 kotak berarti 2 dikali dengan 1, berarti 2 volt. Seperti itu. Kemudian ada vertical position channel 1. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini untuk mengatur. Jadi contohnya tadi saya mencontohkan ground. Kalau kita pencet ground itu akan ada garis horizontal ya di sini. Nah, garis horizontal itu kadang kalau belum kita tentukan atau kalau kita posisikan ke ground, dia di sembarang tempat ya, di atas atau di bawah. Nah, untuk kalibrasi ya posisi nolnya, maka kita tekan ground. Kemudian, nah misalnya garisnya di sebelah sini nih. Nah, misal ini saya kasih pointer dulu ya. Misal garisnya di sebelah sini. Nah, misalnya garisnya sebelah sini. Nah, ini kan belum terkalibrasi, belum di titik ground. Maka perlu menggunakan posisi vertikal ini. Kita turunkan ke bawah. Nah, jadi nanti supaya dia turun ke bawah. Nah, jadi saya hapus. Kemudian, nah ketika kita turunkan ke bawah menggunakan vertical position, nanti garisnya ada di pas di sini ya kurang lebih. Nah, pas di sumbu X atau di posisi ground, pas di titik 0 ini ya. Nah ini bisa menggerakkan dari atas ke bawah ya untuk posisi vertikal ya, vertical position. Nah, ini ya keterangannya tombol mengatur posisi vertikal ke atas atau ke bawah berkas elektron channel 1 pada layar osiloskop. Nah, ini channel 1, kalau channel 2 berarti yang sebelah sini ya. Ini channel 2. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang channel 2. Kemudian ada saklar mode ini ya, kita bisa milih. Nah, di mode ini ada CH1, ada CH2, ada dual, ada add. Nah, kita cek keterangannya ya. Nah, saklar mode untuk memilih pilihan channel pengukuran yang akan ditampilkan pada layar osiloskop. Nah, misalnya tadi kita memilih channel 1 sebagai inputan dari sinyal yang ada dari luar ya, kita input ke channel 1. Maka mode-nya kita pilih ke channel 1. Supaya apa? Supaya sinyal yang kita masukkan ke channel 1 ini tampil di layar. Kalau misalnya kita masukkan sinyal ke channel 1, tapi mode-nya kita ke channel 2, ya nanti tidak tampil sinyalnya ya. Jadi harus di sini channel 1 kita pilih, maka modenya
ya modenya ini kita arahkan ke channel 1. Kalau misalnya kita pakai channel 2, maka modenya kita pakai channel 2. Nah, seperti itu. Nah, mode CH1, apabila CH1 ditekan, maka pengamatan yang akan ditampilkan pada layar osiloskop hanya sinyal dari masukan channel 1. Mode CH2 atau channel 2, apabila yang ditekan CH2, maka hanya channel 2 yang akan dieksekusi. Tadi ya, saya kira sudah jelas. Jadi kalau kita pilih channel 1, maka modenya harus channel 1. Kalau channel 2, maka modenya harus channel 2 atau CH2. Nah, ini contoh tampilan sinyal yang ada di osiloskop ya. Nah, seperti ini. Ini sinyal AC ya, jadi ada gelombang sinusoidalnya. Kalau DC, sinyalnya adalah lurus seperti garis. Nah, ini masih saklar mode. Nah, ini ada selain CH1, CH2 ada mode dual. Nah, mode dual ini adalah osiloskop beroperasi pada mode ganda. Sinyal masukan dari CH1 dan CH2 akan ditampilkan. Jadi kalau kita milih mode dual, nah, ini channel 1 dan channel 2 harus ada sinyal yang masuk. Jadi konektor di channel 1 dan channel 2 ini kita sambungkan ke sinyal ya. Ini inputan channel 1 dan channel 2 kita sambungkan ke sinyal yang berbeda tentunya ya. Nah, maka ke sinyal kedua sinyal gitu ya. Nah, maka di sini nanti kalau kita pilih modenya adalah dual, maka di sini akan tampil dua sinyal. Entah itu di atas bawah atau seperti apa. Nah, umumnya atas bawah ya, yang channel 1 misalnya di atas. Gambar sinyalnya di atas, kemudian channel 2 di bawahnya. Nah, ini kalau pakai dual. Jadi meskipun ini sumber sinyalnya berbeda, nah bisa kelihatan di sini dua-duanya. Nah, jadi dua-duanya bisa ditampilkan di layar kalau kita milih yang mode dual. Nah, itu ya fungsinya dari mode dual. Nah, ini contohnya. Nah, ini sinyal yang berbeda ya. Misalnya dalam artian bentuk sinyal yang berbeda. Yang atas misalnya channel 1 ini adalah sinusoidal, kemudian yang bawah ini gigi gergaji ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau mode dual, dua-duanya bisa ditampilkan. Sinyal yang masuk ke channel 1 maupun sinyal yang masuk ke channel 2. Nah, masih saklar mode yang terakhir dari saklar mode adalah mode add. Ya, mode add ini adalah sinyal dari CH1 dan CH2 akan dikombinasi menjadi satu. Ya, jadi sinyal inputan dari channel 1 dan channel 2 tadi itu dikombinasi. Nah, kalau yang mode dual tadi kan dipisah, channel 1 sendiri, channel 2 sendiri. Sedangkan kalau add ini dikombinasi. Sinyal dari channel 1 dan channel 2 dikombinasi. Ketika kita pilih mode add, maka di sini akan keluar tampilan sinyal kombinasi dari channel 1 dan channel 2. Nah, mode XY pada mode ini time base dari osiloskop tidak diaktifkan sehingga osiloskop akan menampilkan fungsi sebagai pengamatan vektor. Nah, jadi kita tidak mengaktifkan XY ini ya. Nah, ini kan ada mode XY, ini kita tidak aktifkan dulu. Time base dari osiloskop tidak diaktifkan sehingga osiloskop akan menampilkan atau berfungsi sebagai pengamatan vektor. Nah, ini bisa kita tidak aktifkan dulu. Ini mode XY-nya ya. Jadi tidak perlu ditekan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh kombinasi tadi. Jadi ada sinyal seperti ini. Nah, ini bisa saja contoh kombinasi dari channel 1 dan channel 2. Nah, tapi macam-macam ya bentuknya sinyal. Nanti silahkan kalau nanti sudah praktikum di lab, silahkan nanti dicoba kombinasinya. Tentunya nanti ikuti arahan sesuai dengan modul praktikum yang diberikan. Oke, untuk bagian video pertama tentang bagian-bagian osiloskop analog dan fungsinya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya, yaitu tentang bagian-bagian osiloskop analog dan fungsinya di part kedua. Oke, sekian, terima kasih.